Pemirsa, radang usus merupakan kondisi di mana usus mengalami iritasi yang timbul akibat adanya reaksi keliru dari sistem kekebalan tubuh. Penyakit ini merupakan penyakit jangka panjang, di mana gejala yang bisa timbul adalah demam tinggi, muntah, hingga anemia. Kondisi ini dapat hilang dan timbul dalam waktu yang lama. Beragam fakta dan mitos tentang radang usus banyak beredar di masyarakat. Salah satunya mengonsumsi makanan pedas dapat memicu penyakit radang usus. Benarkah? Hidup Sehat Plus kali ini akan memaparkan bersama Profesor Ahri Faryalsyah, spesialis penyakit dalam. Fakta mitos pertama, gaya hidup dan juga stres dapat menyebabkan radang usus. Benarkah? Itu fakta atau mitos? Fakta. Bisa saja tuh gangguan yang tidak baik pada pemikiran kita ya. Saya bilang tadi faktor stres tadi ya, itu akan menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Bisa misalnya pada lambung. Stres bisa meningkatkan asam lambung. Kemudian juga stres bisa membuat usus kita bekerja menjadi lebih cepat timbul diare. Jadi sekali lagi benar bahwa stres bisa menyebabkan gangguan pada pencernaan kita. Siang-siang makan makanan yang pedas, mata yang terasa mengantuk tentu kembali segar ya. Bagi sebagian orang tak lengkap rasanya makan tanpa tambahan sambal. Sensasi pedas yang didapat dipercaya dapat membuat nafsu makan semakin bertambah. Fakta atau mitos mengonsumsi makanan pedas memicu radang usus? Mitos, buat kita yang tidak punya masalah dengan mah kita, nggak ada masalah makanan yang pedas begitu. Ya, silakan aja makan beras, tapi tentu tidak boleh berlebih-lebihan. Ya, kenapa? Ya kalau kita memang kebetulan sensitif, ketika kita makan pedas yang berlebih-lebihan bisa aja timbul perih di hati atau bahkan mencetuskan terjadinya diare pada pasien tersebut. Mengonsumsi buah dan sayur memiliki banyak manfaat bagi kesehatan, terlebih bagi Anda yang sedang melakukan diet. Tahukah Anda tidak hanya baik untuk kesehatan saja, mengonsumsi buah seperti jambu biji dapat mencegah penuaan dini. Dikarenakan buah ini mengandung beragam vitamin yang bermanfaat bagi kesehatan. Tapi hati-hati, mengonsumsi buah yang satu ini jangan sampai bijinya ikut Anda konsumsi. Karena sebagian masyarakat percaya kalau biji jambu dapat menyebabkan radang usus. Benarkah? Mitos. Jadi sebenarnya tidak benar itu kalau misalnya kita makan biji jambunya nanti bisa timbul masalah, bisa nyangkut di usus buntu kita, akhirnya meradang. Tapi tentu yang mesti diperhatikan adalah ketika kita mengkonsumsi sesuatu, makanan, itu memang harus dikunyah dengan benar ya. Tujuannya apa? Agar ketika makanan itu sudah dikunyah dengan baik, maka lambung siap menerima makanan tersebut dan selanjutnya setelah makanan tersebut diproses di lambung, dia akan siap juga ketika diteruskan ke usus halus. Fakta mitos selanjutnya, menahan BAB dapat menyebabkan radang usus. Itu fakta atau mitos? Mitos ya, jadi nggak benar tuh kalau kita menahan BAB misalnya akhirnya bisa menyebabkan radang usus. Tapi menahan BAB memang tidak dianjurkan ya untuk kesehatan pencernaan. Kenapa? Karena nanti usus kita itu terbiasa untuk menahan BAB, akhirnya apa? Terjadi sembelit. Nah kalau udah terjadi sembelit bisa saja akhirnya timbul ambeien, BAB berdarah ya. Itu tetap jadi harus menjadi perhatian bahwa secara kesehatan kita tidak dianjurkan untuk menahan BAB kita. Makan merupakan salah satu kebutuhan utama manusia. Selain memberikan energi, mengonsumsi makanan sehat seperti buah dan sayur juga membantu tubuh agar tetap sehat. Tapi jangan lupa juga diimbangi dengan olahraga. Asal jangan olahraga setelah makan, karena katanya bisa menyebabkan radang usus. Mitos ya, jadi olahraga setelah makan tidak ada masalah. Cuman masalahnya begini, kalau kita setelah makan kemudian kita loncat-loncat, bisa saja makanan tersebut akan balik arah ke atas. Tidak menyebabkan radang usus secara langsung. Tapi tetap itu suatu hal yang memang ketika kita selesai makan ya tidak boleh langsung olahraga, begitu juga sebaliknya. Radang usus merupakan kondisi adanya inflamasi pada usus besar. Selain pola hidup yang tidak sehat, penyakit ini juga terjadi lantaran sistem kekebalan tubuh yang tidak bekerja dengan baik. Tapi benarkah kalau perut perih adalah gejala dari radang usus? Fakta, jadi pasien-pasien yang mengalami perih, ya itu bisa di lambung, bisa di sekitar pusar, bisa di perut kanan, bawah, itu merupakan gejala. Jangan-jangan memang ada radang usus.
Kemudian kadang-kadang kalau dia ini karena problem di saluran cerna bawah mungkin juga disertai dengan diare misalnya. Kalau ini karena problem di saluran cerna atas mungkin dia mual atau muntah gitu. Jadi sekali lagi perih bisa merupakan gejala dari radang usus. Bagaimana sudah dijelaskan mana yang fakta dan juga mitos dari radang usus? Supaya Anda dapat terhindar dari penyakit radang usus, yuk simak tips dari Profesor Ari, spesialis penyakit dalam berikut ini. Radang usus adalah suatu kelainan dalam bentuk peradangan di usus kita, bisa karena faktor infeksi. Faktor infeksi biasanya berhubungan dengan makanan dan minuman kita. Biasanya makanan minuman yang tercemar. Jadi oleh karena itu kita mesti perhatikan makanan minum kita, karena kalau kebetulan sudah terkontaminasi, dia bisa menyebabkan peradangan pada usus kita. Radang usus bisa dicegah. Saya sebutkan tadi bahwa salah satu penyebab radang usus adalah karena infeksi. Bagaimana kita mencegah infeksi? Makan yang teratur, istirahat yang cukup, kemudian juga kita harus memilih jenis dari makanan yang kita konsumsi. Ya, jangan sampai makanan yang kita konsumsi tersebut sudah terkontaminasi atau sudah kadaluarsa. Selain itu juga hindari makanan-makanan yang terlalu merangsang, yang terlalu asam, terlalu pedas. Mudah-mudahan dengan kita memperhatikan ini, kita bisa terhindar dari radang usus.